Pindang ikan kembung sesuai GMP dan SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Mahfuzatul Nama, Taruni dari Politeknik Ahli Usaha Perikanan, jurusan Penyuluhan Perikanan. Di sini saya akan melakukan praktek pengolahan tradisional dengan judul pemindangan ikan. Dalam proses pengolahan, kita tentunya harus menerapkan GMP dan SOP dalam proses pengolahan tersebut. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang SOP perlengkapan kerja. Yang pertama, penutup kepala, kemudian penggunaan masker. Untuk penutup kepala, kami tidak tersedia. Selanjutnya yaitu apron atau celemek dan sarung tangan pengolahan. Sarung tangan juga kami tidak tersedia. Penerapan GMP dan SOP ini bertujuan agar olahan yang kita olah tidak terkontaminasi saat proses pengolahan maupun hasil akhirnya, serta memiliki kualitas mutu yang tinggi. Selanjutnya kita beralih ke bahan baku. Bahan baku yang kita gunakan yaitu ikan kembung segar dengan berat 500 gram atau setengah kilo. Ikan kembung ini harus selalu diberi es agar mutunya tetap terjamin, tetap terjaga dan tidak mengalami kemunduran mutu. Ciri-ciri ikan kembung yang masih segar yaitu apabila kita tekan permukaannya, maka dia akan kembali seperti semula, kembali rata permukaannya. Itu menandakan ikan kembung tersebut masih fresh. Kemudian, ciri-ciri yang kedua yaitu pada matanya. Bisa dilihat, mata bahan baku ini masih jernih dan cembung. Itu menandakan ikan tersebut masih fresh. Kemudian bumbu. Bumbu di sini berfungsi untuk menciptakan aroma dan rasa yang kuat pada olahan. Pertama yaitu garam. Garam yang kita gunakan yaitu 5% dari 500 gram, yaitu 25 gram atau 2,5 sendok makan. Kemudian lengkuas, 2 ruas lengkuas yang diiris tipis-tipis, 2 batang serai yang nantinya kita geprek. Kemudian jahe 2 ruas yang diiris tipis-tipis, dan daun salam 5-6 lembar. Kemudian di sini kita juga menggunakan daun pisang. Daun pisang ini berfungsi untuk menciptakan aroma yang lebih kuat lagi pada olahan dan juga untuk memisahkan antara ikan yang satu dengan ikan yang lain agar tidak lengket ketika dikukus. Kemudian alat yang kita gunakan yaitu pengukus biasa. Pengukus ini nanti bagian bawahnya kita isi dengan air dan rempah-rempah agar menciptakan wangi dan aroma yang kuat pada olahan ikan pindang kembung nantinya. Baik, langkah pertama yaitu pencucian bahan baku atau pencucian ikan. Ikan dicuci dengan air yang mengalir. Seharusnya sesuai dengan SOP, saya harusnya menggunakan sarung tangan. Namun karena tidak tersedia di tempat saya, maka dari itu saya tidak menggunakan. Bagian kepala, insang, dan isi perut dibuang. Hal ini untuk menghilangkan kotoran yang ada dalam tubuh ikan agar tidak menimbulkan atau tidak menumbuhkan bakteri sehingga kualitas produk hasil olahan dapat lebih baik. Kenapa dicuci dengan air yang mengalir? Karena agar bakteri atau kotoran hilang dari tubuh ikan. Langkah selanjutnya yaitu ikan yang telah kita cuci bersih tadi kita lumuri dengan garam. Taburkan garam ke seluruh permukaan ikan. Kemudian ratakan dengan menggunakan tangan. Ratakan garam ke seluruh permukaan tubuh ikan, termasuk bagian perut ikan. Hal ini bertujuan agar cita rasa asin merata pada seluruh bagian ikan. Pemberian garam ini selain berfungsi untuk menciptakan cita rasa asin, juga berfungsi untuk membunuh bakteri ataupun mikroorganisme yang masih hidup pada tubuh ikan agar produk akhir hasil olahan memiliki mutu yang lebih baik lagi.
Ini dia ikan yang telah kita lumuri dengan garam dan siap untuk diproses lebih lanjut. Berhubung saya tidak menggunakan sarung tangan, maka dari itu setiap selesai melakukan satu proses pada setiap langkah pengolahan harus melakukan cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan juga menggunakan sabun ataupun antiseptik lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kontaminasi pada saat proses pengolahan. Apabila terjadi kontaminasi, maka akan menurunkan mutu produk yang dihasilkan. Setelah itu, keringkan dengan menggunakan lap bersih. Proses selanjutnya yaitu proses pengukusan. Pertama yang harus kita siapkan yaitu pengukusnya dan juga bahan-bahannya. Tuangkan air ke dalam panci. Kemudian masukkan 2 ruas jahe yang sudah diiris tipis-tipis. Kemudian 2 batang serai yang sudah digeprek. Kemudian 2 ruas lengkuas yang sudah diiris tipis-tipis. Dan yang terakhir yaitu daun salam. Ada 2 metode. Daun salam bisa kita masukkan pada air berebusnya atau pada di sela-sela ikan yang kita kukus nantinya. Taruh pada kompor dan panaskan dengan api sedang. Ini dia hasil olahan pindang ikan kembung yang tadi kita buat. Aromanya wangi banget. Selamat mencoba, semoga membantu. Jangan lupa penerapan SOP sama GMP-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.